Pernah nggak sih ngerasa pasar keuangan itu kadang kayak kasino? Tiba-tiba aja harga aset meroket, nggak jelas kenapa. Nah, ini nih yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Anatomi gelembung finansial. Coba deh bayangin ini, seorang insinyur berumur 71 tahun yang seumur hidupnya nggak pernah investasi, tiba-tiba pengen beli saham. Kenapa? Ya karena teman-teman pensiunannya lagi pada ngomongin itu. Dan ini bukan cerita ngarang loh, ini tuh sinyal bahaya yang klasik banget di pasar keuangan. Pernah ngerasain nggak perasaan, wah kali ini beda nih, seolah-olah kaya raya itu udah pasti di depan mata. Nah, perasaan kayak gitu tuh bukan hal baru. Dalam sejarah, perasaan ini ada namanya euforia finansial. Momen dimana logika dikalahin sama optimisme buta. Jadi gampangnya gini, euforia, gelembung, mania, itu tiga nama buat hal yang sama. Yaitu, sebuah kondisi pasar di mana harga udah nggak masuk akal lagi. Udah bukan soal nilai asli barangnya, tapi cuma soal harapan dan spekulasi liar. Kelihatannya emang ribet ya, tapi menurut ekonom John Kenneth Galbraith, sebenarnya gelembung finansial itu resepnya simple banget, cuma butuh dua bahan utama aja. Resepnya simple banget. Pertama, uang gampang. Maksudnya, kredit murah banjir di mana-mana. Jadi semua orang bisa minjem duit. Nah, ini yang namanya leverage. Kedua, hype. Tiba-tiba aja semua orang, masyarakat umum, ikut-ikutan, ngimpi jadi kaya mendadak. Campurin deh dua-duanya, ya jadilah gelembung. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan hal baru loh. Formula ini tuh umurnya setua pasar itu sendiri. Sebuah pola perilaku manusia yang diulang-ulang terus. Yuk kita coba lihat sejarahnya. Coba deh lihat dari zaman Romawi kuno yang orang-orangnya udah taruhan harga gandum. Terus kegilaan bunga tulip di belanja sampai pasar saham tahun 1920-an yang glamor banget itu. Sebelum akhirnya ambruk. Polanya ya gitu-gitu aja. Uang gampang ketemu spekulasi massal. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau polanya selalu sama, bisa nggak sih kita prediksi kapan gelembungnya bakal pecah? Gimana cara kita tahu puncaknya udah dekat? Ternyata jawabannya mungkin ada di sekitar kita loh. Coba dengerin cerita dari investor legendaris, Mark Faber. Puluhan tahun istrinya tuh nggak pernah peduli sama kerjaannya. Tiba-tiba istrinya pengen jadi day trader, yang kerjaannya jual beli saham harian cuma gara-gara denger obrolan di salon. Buat Faber, wah, ini tanda bahaya paling gede. Nah, ini kan persis banget kayak cerita di awal tadi kan. Waktu para pensiunan, orang-orang yang harusnya paling hati-hati sama duitnya, mendadak pengen ikut spekulasi, itu artinya hype-nya udah di puncak. Udah nggak ada lagi pembeli baru yang bisa masuk. Oke, jadi kalau ikut-ikutan orang banyak itu resep buat bencana. Terus gimana dong? Apa alternatifnya? Tenang, untungnya ada cara investasi yang jauh lebih waras, lebih membumi, yang justru ngejauhin kita dari kegilaan kayak gini. Nah, ini dia cara pikir yang beda yang dipopulerin sama investor legendaris Peter Lynch. Filosofinya pun simpel banget. Invest di apa yang kamu ngerti. Keunggulan kita sebagai investor itu bukan di Wall Street katanya, tapi justru di mall atau di supermarket dekat rumah. Prosesnya tuh intuitif banget. Misalnya nih, kamu nemu restoran yang rame terus, bahkan pas hari Senin malam. Kamu coba sendiri makan di sana. Kalau emang seenak itu, baru deh kamu cari tahu perusahaannya, keuangannya sehat nggak? Produk ini beneran bisa ngasilin untung nggak sih? Dan ide simple ini bisa kita pakai buat skala yang lebih besar loh. Kita nggak perlu jadi ekonom buat ngerti kondisi ekonomi. Cukup buka mata, lihat sekeliling, kita udah bisa ngerasain denyut nadinya. Ada satu cara unik, namanya indikator lahan parkir. Ini metode yang simple banget, tapi wah, ampuh buat ngukur kesehatan belanja konsumen, yang notabene kan mesin utama ekonomi kita. Jadi, lain kali nih, kalau kamu ke mall, coba deh iseng-iseng perhatiin, lahan parkirnya penuh sesek atau malah kosong melompong. Orang-orang yang keluar dari toko pada bawa kantong belanjaan, apa cuma tangan kosong? Pengamatan-pengamatan sepele kayak gini tuh seringkali jauh lebih akurat loh, daripada berita ekonomi yang ribet di TV. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda, lahan parkir apa sih yang bisa Anda amati di kehidupan sehari-hari? Mungkin ramainya restoran favorit atau antrian panjang di kedai kopi langganan. Kuncinya, dengan ngamatin dunia di sekitar kita, kita bukan cuma jadi investor yang lebih pintar, tapi juga jadi lebih kebal dari demam euforia berikutnya yang pasti bakal datang lagi.